percaya walaupun kita pakai masker, hati kita, mulut kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita hidup. Allah mampu lakukan banyak perkara yang ajaib buat kehidupan kita. Yakin hari ini buat Tuhan kita sanggup melakukan banyak perkara. Amin Bapak Saudara. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan banyak perkara buat kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita. Dimanapun kita duduk hari ini, kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami menyerahkan hidup kami di hadapan Engkau, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini, kami datang memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Dan kami yakin Tuhan, kami rindukan Engkau berhadirat di setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Ambil alih ibadah pagi ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah setiap hati kami. Kami yakini dengan iman kami pada hari ini Tuhan. Sampai hari ini Allah sanggup melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Allah sanggup melakukan mujizat Tuhan. Karena kami kenal siapa Tuhan kami, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah. Mari panggil Dia yang nama Yesus pagi ini. Yesus, kami datang kepada Engkau Tuhan pagi ini. Nama yang termulia, nama yang diagungkan, nama yang ditinggikan di antara segala bangsa. Dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Kaulah Yesus yang kami tinggikan Tuhan. Mulialah namanya. Besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dahulu dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Nama Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. haleluya Tuhan.
sama-sama kita mau katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan Perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan Yang menderita Dia sanggup memulihkan. hidup. Mari sama-sama kita katakan dengan iman kita pagi ini, Bapak Saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan. Perkara yang besar. Amin Tuhan. Kami percaya pagi ini Bapa. Haleluya. Yesus sanggup Memulihkan, yang terluka. menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia pagi ini Bapak Saudara. Kami datang kepada Allah yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mampu, Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita ke suara menyembah Dia pagi ini. Kita bawa pujian penyembahan kita pagi ini di hadapan Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang termulia, Dia Allah yang ajaib. Nama Yesuslah penolong kami, nama Yesuslah kekuatan kami, nama Yesuslah pengharapan kami, nama Yesuslah sumber kemenangan kami Tuhan. Kami percaya nama Yesuslah Raja segala Raja. Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Sungguh kami bersuka cita di hadapan Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang memampukan kami untuk melangkah hidup ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kiara lama si kiara lama tak kiara lama siara matara kiara. Kiara lama si, ya kiara lama siara takara lama siara. Allahku, Yesusku, betapa kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang tidak tinggalkan kami. Kami punya Allah yang akan mengangkat tinggi hidup kami. Kami punya Allah yang menopang kami, yang menunggu kami Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan. Mari datang dengan Tuhan pada pagi ini menyembah Dia. Bawa hati kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu Kau sanggup melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib buat kehidupan kami. Dan ketika kami di dalam Engkau, maka kami cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Engkau, dan kami akan melakukan Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, dalam masa depan kami. Kami percaya ketika kami menjalani masa depan kami, Kau ada di sana Tuhan. Kau ada di sana berjalan bersama kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus pagi ini. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia termulia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini, esok, dan selama-lamanya Engkau tetap ada dan berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin Bapak Saudara. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memuji-muji Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini buat Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul memuji-muji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Yang duduk dan bertata, Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kemenangan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami memuji-muji nama Engkau Tuhan, dan setiap suku dan bangsa. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta-Mu. berdiri di hadapan tata anak. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Haleluya, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kemuliaan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuasaan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Amin Tuhan. Kami naikkan Kami bersuka cita pagi ini Bapa.
pujian dan kekuatan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sama-sama katakan keselamatan. Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan adalah firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau tenangkan hati kita sebentar saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Menjadi rema buat kehidupan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu lebih dari apa yang kami rindukan Tuhan. Maka kami tidak bisa hitung satu persatu Tuhan. Kau sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan. Berapa banyak Tuhan memberikan kita penyertaan-Nya yang luar biasa. Kebaikan-kebaikannya sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya pujian, hanya penyembahan, hanya hati kami Tuhan kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada hari ini, kami berkumpul bersama keluarga kami, semua karena kasih-Mu Tuhan. Lebih dari apa yang kami inginkan. Lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat kami mengukurnya Tuhan. Dan tidak dapat kami menghitungnya kebaikan-kebaikan-Mu Bapa.
pikirkan. Semua Kau sediakan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Tidak dapat kami mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita mau katakan pujian ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sungguh kami bersyukur ketika kami boleh hidup di dalam kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan perpanjangan umur Tuhan yang Kau beri dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami terus mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Biar segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi anak domba Allah. Terbungkus hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Bapa. Terbungkus kehidupan kami semua pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ketika kita boleh menikmati hari ini semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Mazmur pasal 3 ayat 9b. Berkat-Mu atas umat-Mu. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah berkat-Mu atas umat-Mu. Sebagai umat Tuhan, kita yakin bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Sebagai umat Tuhan, kita juga yakin bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih kehidupan kita pada hari ini. Ketika kita bangun di pagi hari, terdengar kicauan burung yang bernyanyi. Sungguh indah. Mereka sedang bernyanyi tralala trilili. Walaupun saya yakin burung kutilang enggak berbunyi seperti itu, enggak bunyi tralala trilili. Tapi pagi hari kita benar-benar melihat suatu ciptaan Tuhan yang sangat indah. Burung-burung bernyanyi. Tapi apakah mereka cuma bernyanyi saja? Ada yang harus mereka kerjakan di pagi hari. Mereka harus terbang, mereka harus keluar dari sarangnya untuk mereka mencari makan.
untuk mereka mencari biji-bijian, untuk mereka mencari serangga, buah, apa saja yang menjadi makanan mereka. Mereka harus mencari itu. Walaupun kita tahu bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Tetapi pemeliharaan Tuhan terhadap burung-burung itu bukannya berarti setiap pagi Tuhan lemparkan serangga, Tuhan lemparkan buah-buahan ke dalam sarang burung itu. Ataupun dengan sukarela para serangga menghampiri kandang burung dan berkata, makanlah aku. Tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Allah menyediakan segala kebutuhan yang burung-burung itu perlukan. Tetapi ada bagian yang harus dikerjakan oleh burung tersebut, yaitu mereka harus mencari, mereka harus keluar dari kandang, mereka harus terbang dari sarang burungnya. Begitupun juga kehidupan kita sebagai manusia. Allah menyediakan segala kebutuhan yang kita perlukan. Tetapi kita juga harus menggunakan kesempatan, tenaga, pikiran, kecakapan kita untuk mendapatkannya. Firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut dan jadilah bijak. Berkat Tuhan tidak mungkin datang dari langit, uang jatuh dari langit, tidak mungkin. Jadilah bijak. Tidak mungkin uang itu jatuh dari langit. Kalau seperti itu berarti Tuhan kita adalah pembuat uang palsu. Untuk itulah yang masih sekolah harus sekolah dengan benar. Yang kuliah harus kuliah dengan benar. Mempersiapkan diri, memodalkan diri, sehingga memperoleh keterampilan, kepintaran sebagai modal untuk bersaing di masa depan. Yang bekerja, yang berdagang juga harus memutar otak, harus memakai keterampilan, kepintaran dia agar dapat mengembangkan karir dan usahanya. Ada hal-hal yang harus kita imani tentang berkat yang kita terima. Yang pertama, Tuhanlah pemilik dan pemberi berkat yang selalu baru setiap hari. Dalam perjalanan umat Israel di padang gurun, kita bisa membaca di Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tuhan tidak menutup mata dan Tuhan tidak lepas tangan ketika bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Tuhan kirimkan mana di pagi hari untuk mereka ambil. Mereka harus berusaha bangun pagi. Mereka harus berusaha menahan rasa kantuk mereka di pagi hari dan mereka harus keluar. Mereka harus memungut mana itu di pagi hari. Karena kalau mereka malas memungut mana itu di pagi hari, di ayat 21, Kejadian 16 ayat 21, maka cairlah mana itu. Jadi Tuhan pemberi berkat di pagi hari pada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel juga bukannya berarti harus bermalas-malasan.
ada suatu usaha yang harus mereka kerjakan. Ada suatu usaha yang harus mereka kerjakan untuk mendapatkan rezeki mereka, yaitu melalui manna yang dibatang di pagi hari. Yaitu mereka harus melakukan dan mereka harus melawan kantuk mereka di pagi hari. Mereka harus keluar dari kemah mereka. Dan mereka harus bekerja memunguti manna itu. Dan manna itu kemudian diolah sehingga manna itu boleh menjadi makanan buat mereka. Dan mereka harus mengambil secukupnya menurut keperluan mereka. Supaya mereka coba apakah mereka menurut hukumku atau tidak. Di sini kita juga bisa membaca bahwa Allah memperhatikan ketika Allah memberi berkat itu. Apakah mereka menurut hukum Tuhan atau tidak, yaitu mengambil sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Di Keluaran 16 ayat 18, 19 dan 20, mari kita sama-sama baca Keluaran 16 ayat 18, 19 dan 20. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada orang yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat, berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Allah sang pemberi berkat, namun mereka juga harus bertanggung jawab atas berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih kepada mereka. Tuhan minta mereka untuk mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun inilah sifat manusia yang cenderung serakah, ingin lebih dari yang lain. Namun hasilnya apa? Kita bisa baca itu, berulat dan berbau busuk. Tidak ada manfaatnya buat mereka ketika mereka mengambil berlebihan. Ini yang harus kita sadari ketika kita mencari berkat, ketika kita mencari nafkah. Sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Kita yang stres, kita yang pusing, kita terlalu serakah, kita terlalu berlebihan. Kita gak pernah puas dengan berkat yang seharusnya sudah mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kita ambil berlebihan, bukannya menjadi makanan, akhirnya menjadi busuk dan bau. Berapa banyak keluarga-keluarga yang akhirnya ketinggalan orang tua, kehilangan waktunya bersama dengan anak-anak tercinta, ataupun suaminya kehilangan waktu dengan istri tercinta. Akhirnya bukan menjadi berkat. Karirnya bukan menjadi berkat, usaha bukan menjadi berkat buat keluarganya. Anak-anak kehilangan sosok ayah. Istri kehilangan kasih seorang suami. Kita bisa lihat akhir-akhir ini. Bagaimana minyak sayur sangat langka. Itu karena sifat serakah kita. Pemerintah kasih harga murah, kita borong. Di mana ada minyak sayur, informasi minyak sayur, kita rebutan. Satu orang satu pack, kita akalin, kita bawa keluarga kita. Kita jemput mama kita bawa nenek kita, kakek kita, saudara, pokoknya di rumah.
Satu kantong satu orang satu kantong 2 liter. Akhirnya apa? Uang yang harus menjadi keperluan untuk membayar token listrik sudah menjadi minyak tanah, sudah menjadi minyak sayur. Kebutuhan untuk keluarga kita membayar sekolah SPP akhirnya sudah menjadi minyak sayur. Gak bisa kan token listrik dibayar pakai minyak sayur? Gak bisa kan SPP dibayar pakai minyak sayur? Ini semua karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena sifat yang serakah. Seharusnya gak pusing, jadi pusing. Seharusnya kebutuhan cukup untuk bayar listrik, untuk beras, untuk gas, untuk SPP anak-anak. Akhirnya pusing. Lukas 12 ayat 15. Kata Tuhan kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Ingat sifat serakah dari orang kaya yang bodoh itu. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Namun di ayat 20 Tuhan bilang apa? Apa yang kau sediakan untuk siapakah itu? Nanti. Pertanyaannya, kenapa kita tidak perlu berlebihan, bahkan cenderung serakah dalam mengumpulkan berkat dari Tuhan? Kita harus bisa mengimani bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap pagi berkat Tuhan itu selalu ada buat kehidupan kita. Amin. Amin. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sungguh luar biasa. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kita bisa baca di sini bahwa berkat Tuhan selalu baru, tak pernah habis-habisnya rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan selalu baru. Makanya Tuhan bilang gak perlu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cuma sekali lagi, kita sendiri yang sering bikin susah. Kita sendiri yang menyusahkan diri. Padahal kita sudah tahu kuncinya, bahwa Tuhanlah pemilik dan pemberi berkat yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kita harus berusaha untuk mendapatkan berkat itu. Ketika kita menyadari bahwa Allah lah pemilik dan pemberi berkat, tentunya cara terbaik kita untuk mendapatkan berkat itu adalah kita datang, kita mencari kepada pemilik dan pemberi berkat itu. Bagaimana caranya? Kita benar-benar belajar bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun juga dalam hidup ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka berkat itu akan diberikan kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Sebab ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan yang menyediakan. Berkat itu sudah ada. Berkat itu sudah tersedia buat kita. Dan berkat itu dikasih sama Tuhan kepada mereka yang mengasihi Tuhan.
Gak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita berkat itu? Selama kita mengasihi Tuhan, Tuhan punya beribu-ribu, Tuhan punya berjuta-juta alasan untuk Tuhan curahkan berkat itu buat kehidupan kita semua. Tuhan punya berjuta-juta cara. Gak pernah Tuhan kehabisan akal untuk memberkati kita. Gak ada jalan tertutup. Gak ada usaha yang tertutup. Gak ada pekerjaan tertutup. Mana Tuhan turunkan, burung Tuhan turunkan. Bahkan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6, 1 Raja-Raja 17 ayat 6, kita bisa membaca. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ia minum dari sungai itu. Burung gagak, Tuhan suruh untuk memberi makan Elia. Burung yang rakus, Tuhan pakai untuk menyiapkan makanan. Kok bisa? Burung yang rakus, Tuhan suruh untuk mengirim makanan. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Kenapa bisa? Lalu pergi ia. Dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa bisa terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena Elia berusaha. Karena Elia taat akan firman Tuhan. Elia tidak diam saja. Ia berjalan. Ia bertindak dengan imannya. Ia percaya. Ia beriman dan taat akan firman Tuhan. Ketika Tuhan suruh pergi, ia pergi. Ia bertindak, dia berjalan dengan iman. Dan 1 Raja 17 ayat 16 katakan apa? Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging. Sungguh luar biasa. Ketika kita bertindak dengan iman, berkat itu akan tercurah buat kehidupan kita semua. Yang kedua adalah berdoa untuk mendapatkan berkat. Dalam doa Bapa kami, Tuhan ajarkan kepada kita, berilah pada kami makanan kami yang secukupnya. Dari doa ini kita belajar bahwa Tuhan minta agar kita memohon dengan secukupnya saja. Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Lewat doalah kita menyerahkan diri kita, bahwa usaha saya akan sia-sia, bangun pagi saya akan sia-sia, jikalau saya tidak mulai dengan doa. Dengan memulai saya mengasihi Allah dengan doa-doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Ingat sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Berdoa, memohon. Ketika kita mau berusaha, ketika kita mau melangkah, kita datang kepada Allah, sumber berkat itu. Kiranya Tuhan memberikan kita makanan yang secukupnya pada hari ini. Dari kisah burung-burung di pagi hari, bangsa Israel yang mengumpulkan makna di pagi-pagi hari, dan bagaimana Elia berjalan sesuai dengan perintah firman Tuhan yang diperintahkan, kita bisa melihat dan kita bisa mendapatkan berkat, yaitu ketika kita bekerja, ketika kita berusaha,
Dan ketika kita melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan bersama-sama dengan Tuhan, maka berkat itu akan tercurah buat kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa tujuan ketika kita diberkati Tuhan? Pasti Tuhan punya tujuan ketika kita boleh menerima berkat pada hari ini. Matius 25 ayat 15. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan tahu benar kesanggupan kita, dan Tuhan sekali lagi tahu benar apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingat, cuman terkadang kita malas untuk berusaha, ataupun juga kita terlalu serakah atas berkat-berkat itu. Adapun tujuan Tuhan memberkati kita agar kita dapat mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurungan dan kebohongan. Jangan biarkan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau ketika aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Pertanyaannya pada hari ini, apakah kita sudah bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan ataupun usaha kita? Jangan sampai usaha, pekerjaan justru mencemarkan nama Tuhan karena sifat kita yang terlalu serakah, karena sifat kita yang selalu mementingkan diri sendiri. Mari sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Ketika aku kenyang, aku tidak menyangkal Engkau. Ketika aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Jangan dalam kesusahan saja kita minta teriak sama Tuhan, minta tolong. Tetapi buat semua berkat yang Tuhan sudah kasih, mari sama-sama kita belajar untuk mengucap syukur. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat buat kehidupan kita semua pada hari ini. Kiranya kita bisa bertanggung jawab atas berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih dan Tuhan sudah persiapkan buat kehidupan kita, sehingga berkat itu boleh menjadi berkat buat kehidupan kita dan keluarga kita semua. Kita angkat pujian pada pagi hari ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan
nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Amin, amin. Selalu baru setiap hari. Amin, amin. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Mari kita buka tangan kita mau sembah Tuhan. Kala hati kami bekerja, ajar kami Tuhan, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat Tuhan turun atas kami, berkat-Mu tercurah atas kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya. Terima kasih Tuhan. Amin. Baru tiap pagi, baru setia-Mu Tuhan, besar setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ya masih kira ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kala hati kami mulai menyembah, kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas
atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ya Rabbashikira la 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 masakapaya la la masikira la 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 masikira la 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 la. Engkau saja yang kami sembah, Engkau saja yang kami muliakan, Engkau saja Yesusku. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan. Hanya Engkau saja Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Ramasikila la 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 masikila la la masakapaya la la masakapaya la la masikila la la masikila la la masikila la masikila. Apa yang percaya Tuhan, berkat Tuhan turun atas kehidupan kami, berkat Tuhan turun atas kehidupan anak-anak Tuhan yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkat Tuhan tercurah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan kami Kau sediakan. Apa yang menjadi bagian kami telah Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti akan rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan berjalan dengan iman kami. Ajar kami berani melangkah dengan iman kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang malas. Kami bukan menjadi orang yang tidak bijak, tapi kami boleh mengerti akan hari ini Tuhan. Hari yang terbaik atas kehidupan kami, kesempatan yang terbaik atas kehidupan kami Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Apa yang kami usahakan pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Anak-anak kami akan menjadi berkat, akan berkat buat bangsa-bangsa. Kami yakin percaya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui keluarga kami akan memberkati. Kami akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui pekerjaan kami akan memberkati. Melalui dagangan kami akan memberkati. Sebab Engkau yang telah memberkati kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara kami, teman-teman kami kasih Tuhan, yang mungkin masih dalam masa isolasi mandiri Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah boleh melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan ya, beri kemuliaan buat Dia. Kita percaya firman Tuhan bukan dongeng ya. Firman Tuhan ialah kebenaran ya. Kalau burung dara dipelihara Tuhan, Tuhan juga pelihara saudara ya. Kita belajar, sebenarnya nggak cocok kita belajar pada binatang ya. Binatang belajar sama kita. Tapi kita seringnya diajar Tuhan, diingatkan balik. Lihat tuh, burung dipelihara ya. Tapi juga pelihara bukan datang uang dari surga, tidak. Tapi dia harus bekerja ya. Dan orah letra borah bekerja dan berdoa ya. Dia bekerja ya, masa pandemi ini
pinter gitu ya, bagi waktu ya. Saya lihat Anita ya, istri yang Carlos pinter silangnya ya, pinter bagi waktu. Kalau nggak dinas dia datang ibadah, itu pinter-pinteran deh ya, sehingga kita bisa ibadah dengan baik. Yang kita dibudak duit ya, kita zaman pandemi ini dan suasana sulit ya, kita harus pinter-pinter. Kita cari nafkah, kita pun jangan sampai serakah ya, sampai lupa diri, lupa ibadah, lupa pelayanan. Akhirnya berkat itu busuk kan bau ya, bukan jadi berkat buat kita ya, kita rugi sendiri ya. Dan kita tahu sumber berkat ya, tadi katakan mencari Tuhan, dan saya bangga hari sore mencari Tuhan ya di suasana pandemi. Kadang-kadang cara daging takut, tapi Tuhan, kita berada dalam bayang-bayang maut. Dia gembala yang baik, Dia menyertai kita semua ya. Saya seandainya diizinkan Tuhan sakit, istirahat 2-3 hari sembuh ya, jangan terlalu besar-besarkan ya. Jaga kesehatan, perhatikan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Semuanya demi kebaikan kita semua. Saya juga sama, jaga hati-hati hidup ini ya. Yang sikat ini jangan kita sakit karena bodoh kita ya, sakit karena bodoh kita, tapi kita bisa gunakan dengan baik. Waktu cari Tuhan dengan baik, doa ya, cari Tuhan dan doa. Dan yang ketiga ya, berkat yang Tuhan berikan, kita bersyukur dengan apa yang ada ya, mensyukurilah ya dengan apa yang ada. Sedikit pun kita bisa kelola uang yang Tuhan berikan, jangan sampai lupa diri, lupa segala-galanya, rugi sendiri ya. Saya sering mengajar pada jemaat ya, ayo harus pinter ya, kamu kerja harus pinter. Saya sempat tadi Artono, anak kamu kembar udah 5 tahun, pasti butuh uang ke depan, harus pinter-pinter gitu ya, bagi uang sehingga segala kebutuhan kita cukup. Dengan apa? Mengucap syukur dengan apa yang ada. Oke, yuk mari akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Saya jemput dengan hormat, kita bangkit berdiri. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu cukup jelas bagi kami. Kami belajar pada burung Kau pelihara, dan pemeliharaan burung tidak diam gitu saja, tapi dia pergi mencari mencari gandum atau buah yang bisa dimakan dengan baik. Dan kami juga besok kami bisa bekerja, kami harus cari nafkah. Kami percaya kami sudah datang pada pemilik berkat ya. Kami mencari Engkau sumber berkat. Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan, dan Engkau tidak akan permalukan kami Tuhan. Di mana besok harus berdagang, bekerja, di mana kami berada. Secara manusia kering kami rasa takut, tapi firman-Mu berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun kami berada dalam lembah kekelamatan maut, Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Sertai anak-anak-Mu yang bekerja, yang berdagang, di mana saja berada Tuhan, Engkau menyertai Tuhan. Tongkat dan kehendak-Mu yang menyertai kami semua Tuhan. Lindungi sepanjang perjalanan kami semua, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan Tuhan. Dan kami berdoa kepada Engkau Tuhan, jangan Kau tinggalkan anak-anak-Mu yang semakin mencari Engkau Tuhan. Jangan kecewakan mereka, Engkau tahu kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan dia bisa mengucap syukur dengan berkat-berkat yang Kau berikan pada mereka Tuhan. Dan sebagaimana tanda syukurnya kepada Tuhan, saat ini untuk melengkapi suatu ibadah kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela. Kami memberi kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan tidak ada motivasi apapun juga. Karena kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Dan kami berikan korban syukur secara khusus, bahkan juga memberikan hak milik-Mu. Semua kami lakukan dengan kasih, kami lakukan dengan cinta kepada Engkau, dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya sesuatu dilakukan dengan kasih, Engkau tidak tinggalkan. Apa yang kami tabur, kami juga berhak menuai Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Berkati ibadah tas sore, bagi mereka yang datang pagi, datang sore. Berkati ibadah kaum muda. Terima kasih Bapa di surga. Berkat saudara kami yang bekerja, berkat saudara kami yang berdagang, dan juga jamaah mereka yang sakit. Engkau nyatakan kuasa-Mu yang besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Berkat saudara yang ulang tahun pada minggu ini, Kau berikan panjang umur. Kau juga memberkati apa yang kebutuhan mereka. Berkati mereka yang ulang tahun pernikahan pada minggu ini, Kau juga pelihara mereka semua. Apa yang jadi kebutuhan mereka Kau cukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, antar kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir, bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tetap Kau berkarya hidup kami. Engkau tidak akan permalukan dan kecewakan kami. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami semua. Kami meyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan pelihara kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan kekasih bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan wajahnya menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertujuan Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.